demokrasi. Sistem pemerintahan demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memiliki arti rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Sistem pemerintahan demokrasi berlandaskan asas dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi sangat erat kaitannya dengan penyampaian aspirasi atau pendapat, serta hak dan kewajiban dalam bersuara. Jika berbicara tentang demokrasi, maka hal yang menjadi sorotan di tahun 2020 ini adalah pilkada atau pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, akan tetapi pemilu atau pilkada harus tetap dilaksanakan, tentu saja dengan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Pada pilkada serentak, rakyat Indonesia memilih satu calon yang nantinya akan memimpin daerahnya masing-masing di masa jabatan selanjutnya. Namun, permasalahannya, di era pandemi COVID-19 seperti ini, pemilu tidak bisa diadakan begitu saja seperti pada tahun sebelumnya. Pemilu pada tahun ini perlu melalui perencanaan dan pertimbangan yang sangat matang. Pada 23 November lalu, terjadi penambahan kasus baru COVID-19 di ibu kota Jakarta yang mencapai rekor baru, yakni hingga menembus angka 1.579 kasus. Penambahan ini merupakan yang tertinggi dari penambahan kasus yang pernah ada. Hal tersebut pun membuat Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang masa PSBB transisi. Pada umumnya akan mengumpulkan masyarakat di suatu tempat yang dijadikan TPS di wilayahnya. Namun, di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, pengumpulan massa yang banyak seperti itu kiranya sangat perlu untuk dihindari. Angka terkonfirmasi positif yang melonjak tinggi seperti di ibu kota Jakarta juga perlu menjadi pertimbangan pemerintah. Karena bukan tidak mungkin, pelaksanaan pilkada serentak akan banyak menimbulkan pelanggaran protokol kesehatan. Beberapa contoh pelanggaran kesehatan yang mungkin terjadi ialah kerumunan yang terjadi pada saat pengambilan nomor urut, kegiatan kampanye yang dihadiri oleh banyak orang, tidak menjaga jarak di tempat pemungutan suara, hingga tidak menggunakan masker. Bahkan, dalam artikel yang dimuat oleh CNN pada 24 November lalu, dituliskan bahwa sejauh ini sudah ada 70 orang calon kepala daerah yang ikut serta dalam Pilkada 2020 yang dinyatakan positif COVID-19 selama menjalani tahapan di tengah pandemi. Lebih jauh lagi, Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa dari 73.500 kegiatan yang digelar selama masa kampanye Pilkada serentak 2020, ditemukan kurang lebih 1.510 pelanggaran protokol kesehatan. Selain itu, pelaksanaan Pilkada 2020 dalam keadaan yang seperti ini juga tentu akan menimbulkan banyak bahaya. Beberapa bahaya yang dapat ditimbulkan antara lain terjadinya potensi kenaikan klaster COVID-19 secara jumbo karena digelar di puncak pandemi, maraknya golput, kecurangan pasangan calon karena terbatasnya pemantauan, hingga membahayakan keselamatan penyelenggara. Oleh karena itu, pemerintah sekiranya perlu memikirkan kembali tentang urgensi pelaksanaan pemilu di tengah COVID-19 seperti ini. Namun, apabila pemilu memang benar-benar harus dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, maka yang bisa kita lakukan sebagai warga negara yang baik dan taat hukum hanyalah mengikuti pelaksanaannya dengan damai dan tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga pemilu dapat tetap terlaksana, tetapi tidak menimbulkan kekhawatiran akan penyebaran virus corona. Dengan mematuhi protokol kesehatan, berikut adalah beberapa benda yang wajib ada di TPS Pilkada selama pandemi menurut CNN Indonesia berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020. Benda-benda tersebut antara lain tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, sarung tangan plastik untuk pemilih, sarung tangan medis untuk KPPS, masker, alat pengukur suhu, disinfektan, face shield, APD untuk KPPS, alat tetes tinta, serta tempat sampah. Saran futuristik yang dapat kelompok kami sampaikan terkait permasalahan pemilu adalah dengan mengembangkan sistem voting yang berbasis teknologi. Perkembangan teknologi yang sudah sangat maju seperti sekarang ini sudah banyak memunculkan platform pemilihan online.
Contohnya seperti dukungcalonmu.com. Untuk sistem voting yang berbasis teknologi ini, nantinya pemilih dapat melakukan proses pemilihan dengan menggunakan perangkat seluler yang dimilikinya dan mengakses laman pemilihan dengan menggunakan NIK atau nomor induk kependudukan. Angka NIK dipilih sebagai cara untuk mengakses laman karena angka NIK merupakan angka yang unik yang hanya dimiliki oleh satu orang saja, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Untuk daerah yang tertinggal ataupun masyarakat yang belum memiliki perangkat seluler, maka tetap dapat melakukan proses pemilihan dengan cara menggunakan perangkat seluler yang sudah disediakan oleh pemerintah setempat. Proses pemilihan ini pun nantinya hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali saja, sehingga tidak akan ada suara yang double. Bukan hanya suara kita, Tapi ketaatan serta kepatuhan kita Terhadap protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah juga akan menentukan Masa depan bangsa. Hidup demokrasi!